Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Frismayati dari Prodi PGMI 3A, Fakultas Tarbiyah IAI Pangeran Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran SKI yang berjudul Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Simak video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad. Sangat banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang bertujuan untuk memberikan kebenaran kenabiannya serta menyelamatkan umat Islam dan bahaya. Oleh sebab itu, jika tidak mengenai kekuasaan yang dimiliki Allah melalui Rasulullah sungguh sangat merugikan. Pada video ini saya akan menerangkan beberapa mukjizatnya, yaitu yang pertama tentang kitab suci Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi petunjuk serta pedoman hidup umat Islam, baik untuk kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini pertama kali diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di sebelah utara Mekah, dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Mukjizat yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Selain Al-Quran, Nabi juga memiliki mukjizat terbesar, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini dimaksud untuk memberikan perintah sholat kepada umat Islam. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang menjadi perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Bisa dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan secepat kilat dari langit ke Sidratul Muntaha. Mukjizat yang ketiga yaitu air susu yang melimpah. Pertama kali mukjizat Nabi Muhammad yang didapatkan oleh Rasul adalah air susu yang melimpah dari ibu asuhnya, yaitu Halimah. Sebenarnya tubuh Halimah itu sangat kurus dan kering, namun pada saat menyusui bayi Muhammad, ASI yang keluar sangat deras dan berbeda saat menyusui anaknya yang merasa kurang. Suami Halimah juga dibuat terkejut karena unta peliharaannya menghasilkan susu berlimpah. Kemudian bisa minum air susu unta betina dengan puas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mukjizat yang keempat yaitu dada dibelah. Di waktu kecilnya pada saat Nabi Muhammad SAW mengembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada sosok laki-laki. Dua laki-laki tersebut memakai pakaian serba putih dan langsung menghampiri Muhammad. Hal itu yang dilakukan adalah membelah dadanya dan mengambil benda hitam. Nabi, ibu asuh, dan ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut yang mengambil benda hitam dalam dada Nabi Muhammad tersebut. Sewaktu kecil, Nabi sudah dititipkan kepada ibu asuhnya karena ibu kandungnya tidak ingin ia hidup di Mekah, karena hidup di Mekah itu tidak baik untuk perkembangan Muhammad sendiri. Mukjizat yang kelima yaitu membelah bulan atas izin Allah. Suatu ketika, untuk menunjukkan kebenaran atas kenabiannya, Muhammad meminta atas izin Allah untuk membelah bulan. Hal tersebut diberikan oleh Allah dan menjadi mukjizat kala kaum Quraisy tidak mempercayainya. Kaum kafir yang menentangnya telah ditunjukkan kebesaran Allah melalui Muhammad.
kaum Quraisy terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mukjizat yang keenam yaitu meramalkan istri. Mukjizat lainnya yang didapatkan oleh Nabi Muhammad adalah bisa meramalkan istri. Dalam ramalannya, istri Rasulullah sangat rajin dalam bersedekah dan akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama setelah Nabi meninggal. Istri Rasulullah yang diramalkan itu adalah Zainab. Zainab itu adalah istri yang paling rajin bersedekah, dan benar saja bahwa ramalan Rasulullah terbukti bahwa Zainab meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Dengan begitu, maka kenabian Muhammad SAW bisa dibenarkan dan terbukti mendapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Contohnya saja, mukjizat Nabi Muhammad seperti petir yang melindungi tubuhnya pada saat akan dibunuh oleh Syiban bin Utsman yang terjadi pada saat perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah ini ditujukan untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaan Allah yang sangat besar melalui Rasulullah. Jadi, mukjizat yang diberikan kepada Nabi memang ada tujuan yang dimaksudkan. Mukjizat yang kedelapan yaitu air mengalir dari jari Nabi Muhammad SAW. Ada juga peristiwa menakjubkan yaitu air yang bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad. Bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau hari perjanjian, di mana banyak orang yang merasa kehausan secara luar biasa. Pada saat itu Rasulullah selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudu maupun minum. Meskipun hanya ada sepanci air kecil, pastilah untuk air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Karena merasakan kebingungan para umatnya, Nabi Muhammad langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian langsung keluar untuk air dari jari-jarinya. Mukjizat yang ke-9 yaitu hanya sedikit makanan namun cukup untuk orang banyak. Nabi Muhammad saat berada dalam kondisi yang lemas pastinya banyak yang khawatir akan kondisinya. Karena mendengar kabar Nabi lemas tersebut, maka Abu Thalah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Saat datang, Rasulullah datang bersama dengan banyak sahabatnya dan bahkan jumlah bisa mencapai 70 sampai dengan 80 orang. Karena tamu yang datang sangat banyak, maka bisa dipastikan bahwa makanan yang disiapkan tidak cukup. Abu Thalah dan istrinya pasti merasa sangat bingung karena banyaknya orang yang datang. Sebelum menyantap makanan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan tamu memakannya. Akan tetapi, tamu-tamu tersebut makan secara bergantian, yaitu 10 orang sehingga semuanya merasa kenyang setelah makan. Jadi, meskipun makanan yang dihidangkan tidak cukup untuk seluruh jumlah tamu, namun sahabat-sahabat Nabi bisa merasakan kenyang setelahnya. Dan untuk mukjizat yang ke-10 yaitu mengobati mata yang sakit. Sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib adalah pemegang bendera dan mengeluh bahwa matanya sakit. Hal ini terjadi pada saat belum menaklukkan benter Khaibar. Karena mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah langsung meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, mata tersebut bisa langsung sembuh dalam waktu yang singkat. Bahkan, kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak sakit mata sebelumnya, karena benar-benar kembali normal. Karena sakit matanya sudah disembuhkan melalui mukjizat Nabi Muhammad, maka Ali bin Abi Thalib bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera bisa dibawa dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib dan berlangsung dengan benteng Khaibar bisa dilanjutkan penaklukannya.
Baik, mungkin cukup sekian pada video pembahasan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.